Selamat pagi, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur bisa ada di hadirat-Mu kembali pagi yang baru, pagi yang indah ini Tuhan. Di hawa yang sejuk pagi ini, kami bersyukur untuk oksigen yang Kau berikan secara gratis untuk kami. Kami bersyukur kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan apapun. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang selalu ada dan tersedia bagi kami untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membayangkan ketika hati kami, hidup kami di dalam yang kami harus jalani di dalam dunia ini penuh dengan halangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Dan kami tidak bisa membayangkan ketika kami jauh dari hadirat Tuhan. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami bisa ada dalam persekutuan doa pagi hari ini. Sehingga hadirat Tuhan itu yang menguatkan kami sebelum kami menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun banyak tekanan, banyak tuntutan, banyak himpitan, kami tetap kuat karena ada hadirat-Mu yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Shalom. Saya percaya pagi hari ini hati kita bersuka cita. Mungkin kalau kita bersuka cita, mungkin saudara berpikir sejenak, bersuka cita tentang apa ya? Gitu kan? Kayaknya hari ini tidak ada sesuatu yang menjanjikan, mungkin saudara bilang begitu. Kayaknya hari ini tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Kayaknya semuanya berjalan rata-rata saja, gitu ya. Tapi hari ini saya ingatkan gini, kita bersuka cita bukan karena toko kita ramai hari ini, walaupun kita harus mengimani bahwa toko kita hari ini ramai. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberkati usaha kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan melindungi keluarga kita. Tapi bukan itu yang membuat kita sukacita. Firman Tuhan berkata, kita harus bersukacita karena Tuhan. Kita bersukacita karena Dia. Jadi tanpa alasan di sekitar kita ada sesuatu yang menguntungkan secara materi, ada sesuatu yang menggembirakan secara manusiawi, itu walaupun tidak ada itu pun kita tetap bersukacita. Karena kita bersukacita karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan Dia selalu ada bersama kita di saat apapun. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Yesaya 33 dan Yesaya 34. Ya. Saya tertarik dua ayat di dalam Yesaya 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya mau baca ayat 15 dan ayat 16 dari Yesaya 33. Di sana dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wow, saya tertarik dari dua ayat ini, saya akan jelaskan sedikit. Di ayat 15 dibuka dengan kata-kata orang yang hidup dalam kebenaran dan berbicara dengan jujur. Ya, pagi ini kita belajar hari ini sebelum kita beraktivitas, kita belajar hidup dalam kebenaran dan berkata jujur itu apa. Ya, kita seringkali dengar kalimat seperti ini. Dan saya cuma ingin sampaikan begini, Tuhan sangat menghendaki kita hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau kita hidup dalam pembenaran, maka kita akan semakin terjerumus dalam kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan semakin
murka akan segala sesuatu yang tidak benar yang ada dalam diri kita. Ya, jangan pakai pembenaran. Karena pembenaran itu tidak ada faedahnya untuk kita. Itu cuma menipu kita. Pembenaran itu hanya untuk menutupi kesalahan kita di depan orang, tapi itu berakibat fatal bagi kita. Tuhan sangat mencintai kebenaran dan kejujuran. Ya. Kita akan lihat ternyata di ayat 15 kriteria orang yang hidup dalam kebenaran dan jujur, ya. Jadi kebenaran dan kejujuran ini, jujur dan benar ini adalah satu pasang seperti mata uang yang mata uang itu ada dua sisi, ya. Jadi kebenaran dan kejujuran itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita akan berbicara ada 4 kriteria orang yang benar dan orang yang jujur itu bagaimana. Yang pertama, menolak untung hasil pemerasan. Nah, di dunia penuh dengan pemerasan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan di gereja ada seperti itu. Ya, saya tidak perlu menceritakan apa yang bentuk pemerasan apa yang ada di gereja. Ya, tapi kita harus tahu bahwa di zaman ini hal-hal yang jahat, hal yang tidak benar itu sudah merambah gereja. Beberapa hari yang lalu saya sedang makan di food court Galaxy Mall. Tiba-tiba saya mau duduk di salah satu meja, salah satu kursi. Tiba-tiba di dekat tempat duduk yang saya mau dudukin, saya ketemu dengan sepasang suami istri yang teman saya. Dia ada di gereja, salah satu gereja di Surabaya. Dan saya samperin ke sana karena dia sudah makan, saya baru pesan, baru pesan belum diantar makanan saya. Jadi saya samperin dia, dan begitu saya samperin dia, saya tanya gini, kamu sekarang di mana? Saya tanya gitu. Kalau saya tanya kamu sekarang di mana, itu kan bisa pemikiran orang tuh kerja di mana, ya kan? Rumahnya di mana, pekerjaannya di mana, kantornya di mana. Tapi dia punya asosiasi dengan pertanyaan saya, kamu sekarang di mana, itu langsung dia mengasosiasikan gerejanya di mana. Gitu. Padahal saya tidak menyebut gereja. Lalu dia bilang gini, saya tetap ada di gereja ini. Dan saya sangat kenal gereja itu. Tapi saya sudah tidak lagi mau melayani. Saya sudah tidak lagi mau ikut-ikut. Karena gereja ini sudah hanya politik saja. Gereja ini sudah berpolitik macam-macam, sudah banyak politiknya. Saya kaget, Bapak Ibu. Saya cuma tanya kamu sekarang di mana, ternyata dia jawabnya tentang gereja. Nah, hari ini kita lihat yang menolak untung hasil pemerasan. Saudara tahu, sekali lagi saya tadi bilang bahwa di dunia penuh dengan pemerasan. Bahkan orang Kristen dengan tidak sadar dia melakukan pemerasan. Orang yang benar, orang yang jujur, dia menolak untung hasil pemerasan. Untung. Zaman ini orang dapat untung dari hal apa saja itu sangat menggiurkan. Sangat diinginkan, sangat dibutuhkan. Tapi kita harus tahu, kita harus hidup benar dan jujur. Apapun yang kita dapatkan, kalau itu ada unsur pemerasan, itu tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Termasuk kadang-kadang kita sebagai seorang pimpinan, kita sebagai seorang manajer dan sebagainya, ya, kadang-kadang kita memeras anak buah kita. Tenaganya kita peras dan kita tidak memberikan imbalan yang setimpal dengan kerja kerasnya dia. Dengan alasan apa? Paling mudah sekarang, masa pandemi. Masa pandemi ini
perdagangan turun, perekonomian turun, keuntungan kantor turun, keuntungan perusahaan turun, keuntungan gereja, bukan keuntungan, pemasukan gereja pun turun. Dan itu menjadi alasan, tapi kita pakai tenaganya dia terus, tapi kita kurangi gajinya, income-nya. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran dan bicara dengan jujur, dia tidak pernah akan melakukan itu. Itu bentuk kriteria yang pertama. Yang kedua, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Ya saudara, mengebaskan tangannya ini artinya tangannya dikipatkan gini kalau bahasa Jawa. Dia tidak mau pakai tangannya untuk terima suap atau melakukan, terima hasil suap atau melakukan penyuapan. Nah, tapi kan banyak orang Kristen sekarang itu pun dihalalkan. Karena dengan alasan hidup makin susah. Kalau tidak pakai suap-suapan, dalam tanda kutip, kita mau hidup gimana? Ya kan? Kalau tidak pakai suap, bahkan sekarang banyak hamba Tuhan pun harus seolah-olah disuap dengan uang, supaya dia bisa mau melayani seorang, melayani dengan sepenuh hati dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah 22 tahun full time melayani Tuhan sampai hari ini, saya benar-benar dididik oleh Tuhan. Saya benar-benar dididik oleh Tuhan. Kadang-kadang, ya namanya hamba Tuhan full time seperti saya, saudara sudah tahu pasti, sudah tahu semua, bukan rahasia lagi bahwa kami hidup dari pelayanan, gitu kan. Kami hidup dari hasil apa yang kami beritakan. Kalau itu firman yang kami beritakan, firman Tuhan bilang kamu harus menerima upah dari pemberitaan firman itu. Itu Paulus sudah bicara di Perjanjian Baru seperti itu. Ya. Tapi pada satu hari saya harus menerima ajaran Tuhan dan didikan Tuhan. Kadang-kadang saya tidak menerima apa yang harus menjadi bagian saya. Di saat seperti itu, kedagingan saya mulai muncul, mulai tidak enak hati. Tapi saya bersyukur, istri saya mengingatkan saya bahwa saya harus tulus melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, jemaat dan sebagainya, tanpa melihat itu semuanya. Dan saya lihat ada kadang-kadang ada anak-anak Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang dia mau melayani Tuhan harus diiming-iming dengan fulus, harus diiming-iming dengan duit. Kalau duitnya tidak cukup, tidak seimbang dengan apa yang dia lakukan dalam pekerjaan Tuhan, dia tidak mau melakukan itu. Seolah-olah kita ini harus disuap dulu, ya dengan uang, dengan duit. Di zaman seperti ini kan semua seolah-olah duit yang berbicara, duit yang berkuasa. Kalau kita tidak berhati-hati. Tapi kita harus jadi orang benar, kita jadi orang jujur, mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Ya, mengebaskan tangannya itu sama sekali artinya tidak mau terlibat, tidak mau melakukan sedikit pun tidak mau. Mengebaskan tangannya tadi saya bilang, seperti orang Jawa bilang, dikipatkan tangannya ini. Dia tidak mau sama sekali. Dia benci, dia mau jauh dari itu. Dia tidak mau terlibat sedikit pun. Dalam hal rohani pun tidak ada seperti itu. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Ya, artinya gini, bukan melakukan, ya saudara, atau masih merencanakan, bukan. Tapi dia menutup telinganya, dia artinya gini, panca inderanya tidak boleh, dia tidak mengizinkan panca indera pendengaran itu, telinganya mendengar rencana itu pun dia tidak mau. Jadi artinya orang yang benar dan orang yang jujur, dia bersih. Telinganya bersih, tangannya bersih, pikirannya bersih. Ya, sampai di kriteria yang keempat, menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Panca indera penglihatan, panca indera pendengarannya, semua tidak diizinkan. Dia tidak mengizinkan itu masuk ke dalam diri kita. Ya,
Sampai di sana dikatakan yang ketiga menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Hanya mendengar rencana saja dia tidak mau. Artinya orang yang benar dan orang yang jujur, dia sangat alergi. Dia tidak mau itu menyentuh dirinya, menyentuh pikirannya, menyentuh telinga, menyentuh matanya, sedikit pun tidak mau. Artinya dia mau jauhkan semuanya dari itu. Ya, penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Kalau saudara bilang melihat saja kan tidak apa-apa. Pokoknya tidak melakukan sendiri, tidak bertindak sendiri melakukan kejahatan. Kejahatan bukan cuma orang pakai celurit melakukan kejahatan, bukan cuma itu, saudara. Kejahatan itu, kalau kita bicara kejahatan itu sudah luas sekali artinya, ya. Dan sekali lagi saya bilang, banyak gereja juga sudah melakukan banyak hal seperti itu, ya. Saya tidak perlu cerita apa yang terjadi, karena itu bagi saya bukan ranah saya. Tetapi saya ingin sampaikan begini, kita harus sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen harus berhati-hati. Sekarang ini semua kejahatan, semua penumpahan darah, bentuk pemerasan, bentuk penyuapan itu sudah masuk ke dunia rohani. Dan akhirnya kalau kita tidak berhati-hati, kita lengah, maka kita akan terlibat di dalam hal-hal itu. Dan bayangkan, kita di hadapan Tuhan bukan jadi orang yang benar dan jujur, tapi orang yang hidupnya cemar dan orang fasik di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menolak hasil pemerasan dalam bentuk apapun, mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana, menutup telinga mendengar rencana aja tidak boleh. Artinya dia tidak mau terlibat sedikit pun, mau ada sedikit hal yang dia dengar aja dia tidak mau. Dia tutup matanya. Ya, bukan asalnya gini, aku cuma mau melihat. Cuma melihat saja tidak melakukan. Tapi orang yang benar dan jujur melihat pun dia tidak mau. Ya lebih baik tutup matanya. Ini orang yang mungkin dalam zaman ini sudah bilang, orang ini orang yang antik mungkin, orang yang terlalu ekstrim mungkin. Tetapi itulah yang jujur dan benar di hadapan Tuhan. Hasilnya apa? Ayat 16. Hasilnya, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Saudara tahu, tempat-tempat tinggi itu berbicara tentang daerah yang, kalau kita bicara tempat tinggal, ya, bukan secara jasmani dulu. Saya ingin sampaikan, orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi itu artinya tempat tinggi itu adalah di dalam hadirat Tuhan, di dalam kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita, ya, di dalam kejayaan. Tinggi itu bicara soal yang besar, yang jaya, yang terhormat. Hadirat Tuhan itu bicara semua yang tinggi. Dia kalau tinggal di dalam tempat-tempat tinggi itu dia merasakan aman situ. Ya, bukan tempat tinggi yang banyak orang di dunia ini dia punya rumah di daerah pegunungan, bisa juga bicara soal itu. Turunnya rumah di daerah yang elit itu juga bisa. Tapi banyak orang Kristen juga mengalami seperti itu, tapi dia sementara saja. Ya, karena dia bukan jadi orang benar dan orang jujur. Di sana dikatakan bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Sudah di tempat yang tinggi. Saya tadi bilang tempat tinggi bicara soal tempat yang terhormat, kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi, tempat yang kedudukan yang jaya, ya, keadaan yang besar, keadaan yang jaya, posisi yang terhormat, itu bicara soal tempat-tempat tinggi. Dan saudara tahu, jemaat Tuhan harus tahu, di situ dia dibentengi. Jadi artinya gini, benar-benar aman orang yang hidup dalam kebenaran dan jujur.
Benar, dia sudah menjadi orang terhormat di dalam kedudukan yang tinggi, di dalam kejayaannya dia, dan sebagainya. Itu masih dibentengi oleh kubu di atas bukit batu. Bayangkan, yang membentengi dia bukan manusia, tapi kubu di atas bukit batu. Itu bicara soal Yesus Kristus Tuhan. Adalah kubu benteng yang teguh bagi kita. Tidak ada orang bisa ngotak-ngatik kita. Pembelaan Tuhan luar biasa. Saya sudah alami balik-balik, saya sudah cerita. Orang yang mau jahati saya, orang yang berbuat jahat, menekan saya, menikam saya dari belakang, saya tidak membalas, saya tidak kepahitan. Tuhan yang berperang ganti saya. Tuhan menjadi pembela saya. Satu persatu orang-orang itu hancur sendiri, tanpa saya ketahui bagaimana caranya. Tetapi saya berkata, saya berbicara atas firman Tuhan. Itulah orang yang dibentengi oleh kubu di atas bukit batu. Perhatikan ayat 16 di bagian akhir. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sudah hidup di dalam kedudukan yang tinggi, posisi yang terhormat, memiliki kejayaan, kebesaran, merasa aman di sana karena ada perlindungan dari Yesus Kristus Allah Tuhan kita, kubu pertahanan kita. Saudara tahu apa? Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya gini, sandang pangan kita diberkati oleh Tuhan, disediakan limpah oleh Tuhan. Air minumnya terjamin, rotinya disediakan. Tidak pernah kekurangan apa-apa. Tidak pernah kekurangan apa-apa. Makanya saya ingin sampaikan kepada para jemaat Tuhan pagi hari ini. Hiduplah benar, hiduplah jujur. Jangan mau ada sedikit suap-suapan. Ya, bagaimana saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Suap yang kita lakukan selama ini bukan seperti kalau kita lihat di dunia politik, ada suap harus begini-begini. Tapi hal-hal yang kita sudah lakukan sebetulnya itu sudah berbau suap, sudah berbentuk satu bentuk penyuapan dan sebagainya yang kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, harus benar, harus jujur, maka kita akan mengalami bagaimana perlindungan Tuhan, janji Tuhan. Kita tinggal di tempat tinggi dengan aman, dibentengi oleh kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kurang apa? Janji orang benar dan orang jujur tidak pernah ditinggalkan. Kalaupun Daud berkata, kalaupun aku menjadi tua, dulu aku muda, dan sekarang aku sudah menjadi tua, aku tidak pernah melihat anak orang benar itu meminta-minta roti, kata firman Tuhan. Ya saudara, dan bahkan firman Tuhan itu akan tergenap di dalam hidup kita. Sebab itu, jangan menuntut dulu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadilah orang benar, jadilah orang jujur. Biar Roh Kudus sendiri yang membuka mata rohani kita. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja, mencelikkan mata rohani kita yang buta, mata rohani kita yang gelap, supaya kita mengerti. Kadang-kadang ada bentuk suap, ada bentuk pemerasan, ada bentuk kejahatan, ada bentuk penumpahan darah yang kita sudah tidak sadar lakukan. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus kiranya menginspirasi khotbah ini, firman Tuhan ini, kepada seluruh pendengar dimanapun, jemaat Tuhan yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah-rumah, yang sedang menonton via YouTube dan sebagainya. Di dalam nama Yesus, supaya Roh Kudus memberikan keterangan penjelasan yang lebih rinci lagi daripada hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi hamba-Mu hanya memberitakan semampu hamba. Tapi Roh Kudus yang terus akan membukakan, mencelikan sampai detail kepada jemaat Tuhan semuanya. Kami mau jadi orang benar, kami mau jadi orang jujur. Tuhan, dalam hal apapun kami mau jadi orang jujur, termasuk kami menjadi orang jujur untuk mengembalikan milik-Mu. Kami tidak mau melakukan kejahatan dalam hal ini. Tuhan, kami percaya iblis kadang-kadang menutup telinga kami, menutup mata rohani kami untuk kami tidak melakukan ini. Menutup tangan kami untuk kami tidak melakukan
hal yang jujur di depan mata Tuhan. Tapi kami seringkali harus menanggung akibatnya. Sampai hal itu pun Tuhan, kadang-kadang kami harus menanggung akibatnya dari ketidakjujuran kami. Kadang-kadang kami masih belum mengerti bahwa itu sumber masalah kami, sumber masalah yang terjadi. Kami sudah menyelewengkan dengan semena-mena uang Tuhan. Itu pun kami kadang-kadang sudah ditegur secara keras. Kadang-kadang kami belum mengerti dan kami masih keras hati. Tuhan, ampuni kami. Buat kami tidak sampai jatuh dan hancur hidup kami. Tapi janji-Mu, kami akan ada di tempat-tempat tinggi dengan aman. Ada kubu pertahanan yang mengokohkan hidup kami, melindungi kami. Air kami disediakan, roti kami dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman yang singkat ini boleh benar-benar bekerja secara maksimal di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan. Haleluya. Amin. Sampai di sini, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.